ya DNA-nya kan mensejahterakan, agar rakyat sejahtera, agar ada keadilan. Saya mencontohkan karena saya di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu bupatinya sejak tahun 2000-an lah, orang-orang NU lah saya anggap, dan memang banyak pondok pesantren, secara kultural juga banyak NU-nya. Tetapi sejak saya mahasiswa tahun 2000 sampai 2020 ketika saya berangkat dari Buduran ke Wonocolo, itu nggak ada perubahan berarti. Jalannya tetap sama, Waru tetap macet, Gedangan tambah macet, Seruni tambah macet. Apakah itu yang dinamakan DNA kemudian? Karena orang NU pun nggak ada yang berani mengkritik, karena semuanya orang-orang pesantren, stakeholdernya. Dan ya ujung-ujungnya tahun berapa? 2020 beliau juga ditangkap KPK. Yang kedua ada harapan juga, tapi ujung juga sama juga kan, sekarang tersangka juga. Maksud saya apakah DNA itu yang kemudian akan terus dinarasikan bahwasanya orang Jombang itu pesantren, orang Jombang itu abangan, orang Jombang itu. Tetapi ada satu hal yang menurut saya, dan saya rasakan saya hanya sebentar di Belanda, itu juga rezeki juga, tapi serasa di surga karena tidak mendapatkan fasilitas yang saya alami ketika saya di Sidoarjo, Surabaya. Bis enak sekali, transportasi, kereta api semuanya. Dan ketika saya pulang ke pulang ke Surabaya, pulang ke Jombang, stres karena nggak ada transportnya. Semuanya harus punya motor, semua orang harus punya kendaraan pribadi. Anda bayangkan yang dulu orang-orang yang mungkin mau ke Jombang itu len kuning ada, sekarang mana len kuning? Tidak ada. Jadi ada menurut saya DNA politik adalah DNA mensejahterakan masyarakat. Dan ini siapapun bupatinya. Tetapi kan narasi ya selalulah narasi politik itu, narasi identitas itu kita sudah menurut saya cukup kenyang 2019 dengan narasi yang dua kelompok itu. 2024 meskipun tapi sama lah. Maksudnya kadrun sama apa satunya itu cebong itu masih terasa. Dan saya kira untuk Jombang perlu untuk dirubah agar ya saya kira ruang publik seperti ini itu sangat penting. Dan ruang publik seperti ini pun juga orang-orang kelas menengah. Kelas menengah dalam arti orang terpelajar, orang yang kuliah. Sedangkan tadi Pak Fikri juga sama. Orang-orang pemerintahan ini tidak pernah melihat yang terjadi di bawah-bawah seperti apa, kalau mereka sakit seperti apa. Bagaimana mereka harus pakai BPJS seperti apa. BPJS sudah bagus sebetulnya, tetapi juga saya kira rumah sakit juga masih banyak bolongnya. Dan pemerintahan ada gap yang sangat besar orang di birokrasi, karena orang kelas menengah juga sudah punya mobil. Mereka seolah-olah mungkin ya tidak akan terasa inflasi, tidak akan terasa masalah ekonomi, tapi masyarakat bawah saya kira banyak yang belum juga punya BPJS. Saya dulu pernah di LSPD juga, dan salah satu lembaga kan paling enak mungkin, karena uangnya uang sendiri, tidak perlu. Kalau ada orang mungkin bersedikit merasakannya, ya tinggal bantu. Tapi itu ada perasaan yang sangat lega ketika bisa bantu orang. Sekarang ini menurut saya banyak ruang yang bisa kita maksimalkan. Saya yang jelas adalah di Jombang ini transport publiknya hampir tidak ada. Kalau saya pingin ke Wonosalam, pingin ke Samben, pingin ke Smobito, pingin ke Pelosok, naik apa? Tidak ada. Naik motor risiko kecelakaannya sangat tinggi. Ya meskipun ya itu paling murah, tapi saya kira banyak teman kita, banyak yang dengar tabrakan. Saya tadi lewat Ngapunten yang sini tahun berapa itu pernah kan tabrakan di traffic light itu, yang mati berapa orang itu gara-gara truknya itu remnya belum. Ya karena memang tidak ada transport publik yang memadai. Jadi ya kalau saya pribadi sebagai seorang masyarakat yang merasakan di bawah, siapapun bupatinya harus ada perubahan maksimal. Dan perubahan maksimal ya teman-teman sipil seperti ini yang diskusi, yang nanti buat gerakan kan juga tidak harus mendukung Gus Didin untuk jadi bupati, kan tidak harus seperti juga. Tapi proses dinamika yang positif bagaimana untuk menggerakkannya. Sudah ada taman-taman yang bagus. Masyarakat kan butuh untuk rekreasi. Kemana mereka rekreasi?
Kono salam, berapa uang yang harus dibayar? Mahal juga semuanya. Pengen ke taman publik ya alhamdulillah alun-alun ada. Tapi hanya satu yang di Jombang itu, hanya alun-alun. Mungkin terus sedikit ke timur apa itu yang terminal itu? Kebon Ratu. Tapi apakah di Diwa ada? Apakah di Ngoro ada? Apakah di Ploso ada? Ya itu kan salah satu parameter orang untuk bahagia, untuk sejahtera. Nah tetapi masyarakat kita ya nggak sampai ke sana, nggak salah mikir untuk mikir itu. Ya mikirnya adalah bagaimana untuk makan, kalau sakit seperti apa, kalau BPJS antri operasinya berapa lama, belum lagi yang harus ke Sotomo dan seterusnya. Jadi menurut saya DNA ini harus digeser, tidak hanya ngomong tentang DNA identitas. Saya sebagai orang NU, maka ketika saya bupati, Madin dikuatkan semuanya, SD negeri Madinnya semua. Tapi kan masa hanya selesai di sana. Tapi perlu ada yang di luar SDN, sekolah-sekolah private yang swasta mahal semuanya. Sedangkan sekolah negeri yang mungkin hanya 1-2 yang bagus, yang di desa-desa hampir semuanya habis karena SDN negeri. Satu-satunya cara memang di birokrasi. Dan sepertinya memang ada gap sekali lagi, yang dinas jadi dinas, mungkin juga proses untuk dana itu ya hanya habis untuk belanja pegawai, yang untuk publiknya sedikit sekali, ada berapa persen. Meskipun saya pernah ngapunten satu sini diundang ya di perpustakaan kemarin, tapi ya upaya ataupun saya kasih masukan hanya sedikit sekali karena sudah habis mungkin 70%, 80% untuk belanja pegawai. Nah kemudian perpustakaan yang kalau perpustakaan lah itu dinas yang paling remeh lah, yang paling tidak basah sehingga tidak dipikirkan oleh, sedangkan yang dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, ya mungkin ini hanya tertekan ataupun curhat saya pribadi. Memang harus merubah tidak hanya ngomong tentang politik identitas, politik kepentingan. Ya saya kita akui sama, ongkos politik itu besar sekali. Ya jangan-jangan mungkin yang jadi bupati, DPR, pura-pura mikir rakyat, mikir duitnya balik aja udah habis sudah. Ya sudah, ya lapo mikir tonggo ini, mikir apa itu belum selesai. Jadi mungkin saya sih berharap ruang publik seperti ini perlu ada sisi berikutnya, tapi juga ada tidak hanya ngomong kepentingan politik identitas belaka, tapi juga masyarakat yang lebih umum. Bagaimana sejahtera, bagaimana mereka bahagia, bagaimana urusan-urusan mereka selain urusan sandang pangan, papan itu bisa selesai. Urusan kesehatan sangat krusial, urusan pendidikan sangat krusial. Memang kayak LGBTI itu satu kasus yang, tapi juga yang lebih besar lagi urusan bagaimana mereka untuk sekolahkan anaknya dan seterusnya, itu juga masih banyak PR yang harus kita bincangkan. Jadi mungkin itu, terima kasih Pak Yusron, Mas Didi, Pak Ali Fikri, dan teman-teman semuanya. Ada forum seperti ini, ya kami berharap sekali ada selanjutnya, tapi juga tidak hanya ngomongkan tentang yang side, yang dasar, tapi lebih global tentang bagaimana masyarakat kita bisa lebih baik, lebih sejahtera dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi